Shalom, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2025 yang saya dalam firman Tuhan Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya, firman Tuhan mencapai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 17 September 2025 di Keluaran 14 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Jadi Tuhan mempercayai Musa untuk memimpin bangsa Israel ya, dari diperbudak di tanah Mesir ya, menuju tanah Kanaan ya. Dan bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan sampai hari ini ya. Ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali ke berkemah dan depan di Hasilok antara Migdol dan laut, tepat di depan Bak Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi berkemah di tepi laut bangsa Israel ya, dibimbing oleh Musa ya. Jadi bangsa Israel ini dituntun oleh Tuhan, tiang awan ya, tiang api ya. Mereka berkemah apabila ada tiang awan, tiang api di sana ya. Itulah cara Tuhan kepada mereka ya. Luar biasa ya bangsa Israel ya. Kemudian Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan berperang untuk bangsa Israel dan bangsa Israel diam saja ya. Jadi siapapun yang melawan bangsa Israel, dia akan menanggung akibatnya sampai pada hari ini. Contohnya Hamas, keok-keok semua itu ya, di host di sana itu diserang ya, mati binasa semua orang sana. Iran, Yaman ya. Walaupun ada 6 negara Arab melawan bangsa Israel, tidak akan mampu. Kenapa? Karena ayatnya sudah ada, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan itu adalah ayat penentu. Jadi Tuhan itu penjaga Israel, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap pagi, siang, dan malam ya. Jadi kita bersyukur ya, kita banyak belajar dari sana, karena Yesus mati di sana, lahir di sana, naik ke surga juga dari sana juga ya. Semua nabi-nabi itu asalnya dari Israel ya. Jadi kita harus banyak belajar Alkitab supaya otak kita terbuka, jangan menjadi kegelapan lagi. Ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, apakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi ini perintah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat lagi, karena perjalanan masih jauh ya. 40 tahun ya. Bayangkan jalan kaki ya. Dulu tidak ada mobil, mereka jalan kaki pakai keledai mereka ya. Sekarang kita ada mobil, beda jauh. Itu mereka jalan kaki itu 40 tahun Bapak Saudara ya. Mereka tidak sakit, dijaga dan dilindungi, sia-sia semua itu ya. Karena Tuhan Yesus itu dokter untuk mereka secara pribadi itu ya. Mereka hanya bersuruh ikuti arahan Tuhan, selesai itu. Aman-aman aja hidup mereka, makan minum sehat ya, Tuhan kasih ya. Kalau tidak ada air, Tuhan suruh Musa, angkatlah tongkatmu ya, ketuk di gunung batu itu keluar air supaya ternyata bangsa Israel minum beserta orang-orang sana ya. Ini luar biasa Bapak Saudara. Sampai hari ini juga mujizat masih ada sampai sekarang, tidak pernah berubah, asal kita percaya sungguh-sungguh kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16, Keluaran 14 ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi laut ini menjadi kering, tongkat Tuhan suruh belalah laut dengan tongkat. Akhirnya mati sia-sia orang Mesir itu ya. Kelompok Mesir itu yang coba-coba menyerang Israel, mati di tengah-tengah laut bersama kereta-keretanya, Firaun anak buahnya ya. Jadi karena mereka tidak takut akan Tuhan ya, akhirnya mereka mati ya, mati sia-sia itu ya. Ayat yang ke-31,
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba itu. Jadi mereka melihat mujizat terjadi. Takutlah bangsa Israel karena mereka melihat di mata kepala bangsa orang Israel terapung-apung di laut itu. Ya. Jadi mereka menjadi takut dan mereka percaya kepada Musa hamba Tuhan itu. Ya. Jadi intinya kita harus bersyukur. Ya. Apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Berterima kasih dan bersyukur, khususnya kesehatan kita. Keuangan nanti. Walaupun kita kaya raya, kalau sakit tidak sembuh, buat apa? Tetapi kalau kita hidup punya kepastian kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, hidup pas-pasan secukupnya, ya bersyukur. Makin kita bersyukur, makin kita sehat dan sebagainya. Kaya juga kita, kaya rohani. Kemudian disusul dengan kaya jasmani. Dan saya ingin lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 17 September 2025, di Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.